Hiburan selanjutnya yaitu persembahan drama yang ditampilkan oleh siswa-siswi Pasraman Widya Buana Kota Bontang dengan judul Gayatri Sadana di bawah asuhan Ibu Nimade Arnyani SAG. Drama yang diambil dari kisah nyata ini berjudul Gayatri Sadana, yang mengisahkan tentang kemunculan Gayatri Mantra, di mana perjuangan seorang Wiswarata untuk menyatukan dua kubu yang saling berseteru. Pengorbanan Lopamudra dan Ugra meluluhkan kerasnya ego. Hadirnya cinta, kasih, menaklukkan arogansi dan kemunafikan. Selamat menyaksikan! Gayatri Sadana. Kisah ini diangkat dari sebuah buku berjudul Cinta yang Mencerahkan. Gayatri Sadana, laku spiritual bagi orang modern, karya Bapak Anand Krishna. Versi tentang asal-usul Gayatri ini berdasarkan penelitian KM Mungsi, seorang budayawan, sejarawan, filosof, sekaligus ahli hukum kondang yang pernah terlibat dalam penyusunan konstitusi Republik India modern, sebagaimana terurai dalam karyanya yang berjudul Bhagawan Parasurama, terbitan Bharatiya Widya Bhavan, Mumbai tahun 1959. Konon kurang lebih 8.000 tahun sebelum Masehi, dikisahkan 3 orang berjiwa agung, Resi Wasista, Resi Bharadwaja, dan Resi Agastya. Aku Wasista. Apa yang mesti dibicarakan apabila Yang Widi berada di mana-mana? Di dalam diriku dan dirimu dan diri setiap makhluk, bahkan di balik bebatuan dan rerumputan. Maka apalagi yang harus dilakukan? Semua ini permainan belaka, dan Yang Widi sedang menikmatinya. Lewat aku, lewat kamu, lewat bumi dan lewat langit, lewat bukit dan lewat lembah. Mau bicara apa lagi? Siapa yang benar? Siapa pula yang bersalah? Kesalahan bisa diperbaiki, dan untuk memperbaikinya, setiap orang mesti bekerja sendiri. Tak seorang pun yang dapat membantu orang lain. Setiap orang mesti membantu dirinya sendiri. Aku Bharadwaja. Apabila Yang Widi berada di mana-mana, di dalam diriku dan diri setiap makhluk, bahkan di balik bebatuan dan rerumputan. Kenapa hanya aku yang melihatnya? Kenapa hanya aku yang menyadari kehadirannya? Kenapa kamu tidak? Kenapa masih ada orang yang belum? Aku akan mencari tahu sebabnya. Ternyata banyak orang yang masih tidur. Mereka belum terjaga sehingga tidak bisa melihat terbitnya matahari pagi, terbitnya kesadaran mereka. Dan aku akan berusaha keras untuk membangunkan mereka. Aku adalah Agastya. Yang Widi berada di mana-mana, di dalam diriku, dirimu, dan diri setiap makhluk, bahkan di balik bebatuan dan rerumputan. Mereka yang tidak menyadari ini sungguh tidak sadar. Saat mereka belum tiba, mau diteriaki seperti apapun, mereka tidak akan terjaga. Untuk apa membuang energi? Biarlah mereka terjaga sendiri. Setiap orang mesti menjalani konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Ada sebab, ada akibat. Apa yang dapat kulakukan? Aku Lopamudra. Aku putri dari Resi Bharadwaja. Aku terpelajar. Aku banyak berguru dari ayahku sejak usia kecil.
Aku adalah Resi termuda. Lopamudra menjadi besar bukan karena nama besar ayahnya, tetapi karena kesadarannya sendiri. Lopamudra adalah seorang resi yang kemampuannya dapat ditempatkan sejajar dengan para resi lain, termasuk ayahnya. Ketiga resi utama inilah yang mempengaruhi pola pikir para petinggi di zaman itu. Kelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh Wasista menjadi sangat peace-loving, pecinta kedamaian, kasih, dan selalu menghindari pertengkaran. Kelompok kedua yang berada di bawah pengaruh Bharadwaja menjadi sangat dinamis. Lewat wejangan, ceramah, dan kegiatan sosial mereka berupaya meningkatkan kesadaran warga. Yang terakhir adalah suku Bharata di bawah pengaruh Agastya dengan jumlah warga yang terbanyak. Wilayah kekuasaan mereka pun terluas. Mereka menyebut dirinya sebagai kaum Arya, orang yang mulia. Bagi mereka, warga non-Arya adalah warga Daasyu, warga kelas 2, mereka yang tidak sadar, atau budak hawa nafsu. Itulah makna Daasyu. Pada suatu ketika, pemimpin para Bharata tewas di medan perang. Saat itu putra mahkota Wiswarata masih meraih pendidikan di Gurukula, di ashram Agastya, dan tinggal di sana sehingga lolos dari serangan kaum Daasyu. Kau harus membalas dendam atas kematian ayahmu. Para Daasyu mesti lenyap dari area Udata, bumi bara area ini. Dia pasti akan balas dendam. Bisa saja Wiswarata membalas dendam. Ia mesti singkirkan. Mari kita menyusun strategi untuk menculik Wiswarata. Kali ini bukan sekadar pertempuran, tetapi perang. Perang yang menentukan. Sambara harus diberi pelajaran. Selama ini kalian tidak pernah sepenuh hati mendukung upaya para Bharata. Sekarang tiba saatnya untuk bersatu. Tegakah kalian melihat Wiswarata dalam pertahanan para Daasyu? Wiswarata merupakan darah daging kalian. Dia seorang Arya dan masih begitu muda. Dia anak kalian, keponakan, dan cucu kalian. Sambara telah melanggar retah, hukum abadi yang kita junjung tinggi. Dia menculik Wiswarata yang tidak bersenjata dan masih meraih pendidikan. Bersatulah kaum Arya demi negara, bangsa, dan Reta. Mereka yang melindungi Reta akan dilindungi pula oleh Reta. Sambara memang salah. Sebagai satria, tidaklah tepat apa yang dilakukannya itu. Menculik Wiswarata yang tidak bersenjata dan masih berada di Gurukula, di ashram seorang guru, itu bukanlah sikap yang terpuji. Akan tetapi, Agastya juga tidak benar jika ia akan melakukan berbagai upaya dan konspirasi untuk menghukum Sambara.
semestinya bisa lebih dewasa. Membunuh Sambara bukan solusi yang baik. Aksi seperti itu akan menimbulkan reaksi dari kubu Dasyu. Mereka akan membalas kematian pemimpin mereka dengan menyusun strategi baru untuk melawan kaum Arya. Kita harus berupaya untuk memahami Sambara dan masyarakatnya. Kita bisa hidup bersama. Bumi kita cukup subur. Wilayah kekuasaan pun sangat luas. Biarlah mereka hidup dengan kesadaran mereka. Kita hidup dengan kesadaran kita. Beri mereka kesempatan untuk melihat kita, mengamati kita. Dan pada suatu ketika, mereka pasti meniru apa yang terbaik di dalam diri kita. Sebaliknya, kita pun mesti belajar dari mereka. Banyak hal yang baik dalam diri mereka. Sederhanaan mereka perlu kita contoh. Keberanian mereka juga luar biasa. Kegigihan mereka dalam hal mempertahankan integritas diri. Keteguhan mereka, banyak hal baik dalam diri mereka. Sementara itu, di dalam tahanan Parada Azul, walau berstatus sebagai tahanan, Wiswarata tetap diperlakukan sebagai seorang putra mahkota. Apa yang disebut penjara sesungguhnya adalah salah satu sudut istana yang tidak kalah mewah dari bangunan induk. Sambara memberi tugas kepada putrinya, Ugra, untuk memperhatikan kebutuhan Wiswarata seperti tamu negara. Setelah melihat usia Wiswarata yang masih sangat muda, Sambara mengurungkan niatnya untuk menjatuhkan hukuman mati. Ditahan saja dulu, siapa tahu dia berubah dan justru bergabung dengan kita untuk memperjuangkan cita-cita kaum Dasyu.